Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi layanan khusus. Layanan adalah satu bentuk kegiatan memberikan satu kondisi kenyamanan buat orang yang kita layani. Sedangkan khusus berarti disengaja dan kondisinya memang luar biasa. Dilihat dari sisi teori, dari sisi pemahaman kata dalam bahasa Indonesia, layanan khusus berarti benar-benar sesuatu yang disiapkan secara matang dalam memberikan layanan kepada mereka-mereka yang memang menjadi standar atau dasar untuk dilayani. Dari sisi pengertian, administrasi layanan khusus adalah memberikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram, terencana yang tidak secara langsung memang berkenaan dengan proses pendidikan atau proses belajar mengajar di kelas atau di sekolah, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada peserta didiknya agar mereka lebih nyaman, lebih merasa puas, lebih optimal dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Adapun jenis-jenis dari layanan khusus, yaitu yang pertama ada layanan perpustakaan, yang kedua layanan laboratorium, yang ketiga UKS, keempat kafe, kelima sarana ibadah, keenam asrama, ketujuh layanan koperasi, 8 layanan transportasi, dan yang terakhir ada toilet. Baiklah, marilah kita bahas satu persatu dari jenis-jenis layanan khusus tersebut. Yang pertama, perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Adapun fungsi dari perpustakaan sekolah yaitu fungsi pendidikan, fungsi informasi, fungsi rekreasi, fungsi penelitian, fungsi penyaluran hobi, serta fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Yang kedua ada laboratorium. Laboratorium merupakan sarana pendukung dalam pembelajaran di sekolah. Secara sederhana, laboratorium dapat diartikan sebagai suatu tempat yang mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Ketiga, UKS. UKS merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Selain itu, layanan kesehatan juga dapat diartikan sebagai usaha sekolah dalam rangka membantu murid-muridnya yang mengalami persoalan yang berkaitan dengan kesehatan. Yang keempat ada kafe. Pertimbangan awal pendirian kafe sekolah adalah bukan karena unsur bisnis semata, tanpa memperhitungkan aspek lain yang lebih penting. Keberadaan kafe sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kafe ini. Yang pertama, ada administrasi kafe sekolah harus menjaga kesehatan masakan-masakan yang disajikan kepada siswa. Yang kedua, kebersihan tempat juga harus menjadi pertimbangan utama karena kebersihan diharapkan dapat menjauhkan penyebaran hama penyakit. Yang ketiga, makanan-makanan yang disediakan hendaknya makanan yang bergizi tinggi. Yang keempat, harga makanan-makanan hendaknya dapat dijangkau atau sesuai dengan kondisi ekonomi siswa. Dan yang kelima, usaha agar kafe di sekolah tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlama-lama atau nongkrong. Kondisi yang demikian akan menyokong munculnya perilaku-perilaku negatif. Selanjutnya ada sarana beribadah. Sarana beribadah merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya pada pihak sekolah lain pada umumnya bisa menjadi manusia yang baik dan beriman. Keenam, asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari sekolah, diperlukan adanya asrama. Yang ketujuh ada kooperasi. Kooperasi berasal dari dua kata, yaitu co dan operation, yang berarti kerja sama untuk mencapai tujuan. Berarti kooperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan beberapa orang atau badan-badan dengan bekerja sama dengan menggunakan azas kekeluargaan dalam menjalankan usaha serta untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. 8. Transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat datang atau pulang dengan waktu yang tepat. Dan yang terakhir ada toilet.
Toilet merupakan fasilitas vital di berbagai tempat, terutama di sekolah. WC murid disediakan oleh pihak sekolah untuk dimanfaatkan murid untuk tempat membuang kotoran, feses dan air seni, dan keperluan lainnya. Jadi itulah penjelasan tentang administrasi layanan khusus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.